Kenapa orang Batak banyak jadi pengacara? Dua penasihat terdakwa, dua penasihat korban, dan satu penasihat kerajaan. Kenapa mereka perlu satu penasihat kerajaan? Apabila tidak ada komitmen antara empat penasihat, maka keputusan ada di tangan penasihat kerajaan. Kalau bahasa sekarang adalah, itulah yang disebut pengacara. Jadi jangan aneh Bapak kalau orang Batak banyak jadi pengacara. Jadi kayaknya Pak, kayaknya mereka tuh lulusan Syalagan semua Pak. Nah, apa yang disidangkan? Ternyata ada 3 jenis persidangan Bapak. Pertama yang kami sebut dengan tindak pidana ringan, yaitu mencuri. Raja masih memaafkannya, raja membebaskannya asal dia bisa bayar 4 kali apa yang dia curi. Kalau dia curi 1 kerbau, dia harus bayar 4 kerbau, maka boleh bebas. Tapi kalau tidak bisa, maka dia budak raja. Berapa lama tergantung ke 5 pengacara tadi. 2 adalah tindak pidana umum, seperti membunuh, memperkosa, perkelahian antar desa. Keputusan bukan di tangan raja, tapi di tangan ke-5 pengacara tadi. Raja hanya mengesahkan setuju atau tidak. Dan yang ketiga adalah tindak pidana serius. Inilah hak prerogatif dari raja. Hanya satu keputusannya, bunuh. Siapa aja itu? Siapa yang mencoba mengganggu kerajaan Syalagan atau pengkhianat kerajaan. 2, panglima perang musuh yang tertangkap apabila Syalagan diserang. 3, orang yang selingkuh dengan salah satu istri raja. Inilah yang tidak bisa diampuni raja demi wibawa kerajaan. Saya mau di tempat ini menjadi asli seperti kerajaan dulu. Semua rumah-rumah berbentuk rumah Batak dan semua rumah pakai ukiran, gurga-gurgan orang Batak bilang. Dan saya minta kalau bisa seperti kios ini, yaitu dibikin seperti benar nuansa Batak dan sedikit diperlebar.